Oke, di sini untuk alatnya sudah siap. Ada lampu 1, 2, 3, 4 dan ada switch 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk data dari suhunya juga sudah tampil di sini. Suhunya 29 dan kelembabannya 70. Kita bisa nyalakan lampunya. 1 nyala, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Kita matikan. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Vitus Project. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah project Internet of Things lagi. Kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah home automation menggunakan relay 4 channel. Jadi menggunakan relay 4 channel ini, kita bisa dapat hubungkan ke tegangan listrik 220 volt. Sebagai contoh, nanti kita akan hubungkan ke beban lampu 220 volt. Untuk microcontrollernya, kita menggunakan ESP32 dan sebagai input kita menggunakan DHT11 untuk mendapatkan data suhu dan kelembaban yang nanti akan kita pantau atau monitor di aplikasi IoT-nya. Dan untuk aplikasi IoT, di sini kita menggunakan sebuah platform bernama KME Smart. Jadi menggunakan KME Smart ini, kita bisa program atau lebih tepatnya konfigurasi device-device ini tanpa perlu coding di Arduino IDE. Nah, menarik kan? Jadi, kalau teman-teman mau ngikutin, yuk ikutin video ini sampai habis. Oke, ini adalah bahan-bahan yang dipakainya. Di sini kita menggunakan ESP32. Kenapa kita nggak pakai Arduino? Karena ESP32 ini merupakan development board yang sudah built-in dari modul WiFi. Jadi, ini sangat cocok untuk keperluan project Internet of Things. Kemudian, untuk aktuatornya, di sini kita menggunakan relay 4 channel. Untuk banyaknya channel ini bisa disesuaikan, tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang berjenis 4 channel, dan tipenya itu adalah active low. Artinya, kalau kita kasih tegangan low atau tegangan ground pada input channelnya, nanti relay ini akan aktif, seperti itu. Kemudian, untuk kontaktornya, di sini kita akan menggunakan terminal COM dan terminal NO untuk dihubungkan seri di lampu 220 volt atau beban lainnya. Kemudian untuk input, di sini kita akan menggunakan DHT11. Untuk DHT11 ini nanti berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban yang nanti akan kita pantau di dashboard Internet of Things-nya. Kemudian yang terakhir di sini adalah beban lampu yang nanti akan kita pakai di relaynya seperti ini. Nah, di sini lampunya sudah kita rakit seperti ini dengan steker. Nah, rangkaiannya adalah untuk jalur dari netral kita hubungkan semua di masing-masing lampunya. Kemudian untuk fasanya baru kita bikin kabel yang terpisah supaya nanti bisa kita hubungkan di relaynya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba rakit dan simulasikan menggunakan aplikasi FreeSync. Di sini sudah ada ESP, relay, dan DHT-nya. Pertama, kita hubungkan power dari relay ini ke pin 5 volt atau pin V-in dari ESP32. Kemudian, pin GND kita hubungkan ke pin GND yang ada di ESP32-nya juga. In 1 dari relay kita hubungkan ke pin 32, in 2 kita hubungkan ke pin 33, dan in 3 kita hubungkan ke pin 26, dan yang terakhir in 4 kita hubungkan ke pin 25 dari ESP32-nya. Ini supaya lebih rapi, jadi warna dari wiringnya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk wiring dari si jumpernya nanti kita bisa sesuaikan aja sesuai dengan stok kabel jumper yang kita punya. Jadi nggak perlu sesuai dengan warna yang ada di sini ya. Selanjutnya untuk DHT kita akan hubungkan pin sinyalnya ke pin D5 dan pin V kita hubungkan ke pin 3,3 volt. Kemudian yang terakhir untuk pin G kita hubungkan pin GND yang ada di ESP32-nya. Selanjutnya yang terakhir kita akan hubungkan relaynya ke beban listrik 220 voltnya. Di sini untuk terminal tengah atau terminal COM sama terminal sampingnya atau terminal NO kita hubungkan ke beban listrik. Contohnya itu kita nanti akan menggunakan lampu 220 volt.
Jadi, kedua terminal ini nanti akan kita hubungkan secara seri ke lampunya. Kita juga lakukan hal yang serupa di relay 2, 3, dan relay keempat yang ada di atasnya. Oke, sekarang rangkaiannya udah kita rakit semua. Di sini untuk powernya kita hubungin ke pin VIN dan GND untuk power dari relay ya. Kemudian untuk in 1 sampai dengan in 4 kita hubungkan sejajar dari pin 32, 33, 25, dan 26 yang ada di sini. Kemudian untuk pin power dari DHT kita hubungkan ke pin 3,3 volt dan pin GND. Sedangkan untuk datanya kita hubungkan ke pin D5 yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk relay dengan lampunya telah kita rakit seperti ini. Dan di sini ada steker. Untuk steker ini kita belum perlu colokan dulu ke steker ke terminal ini karena nanti akan berbahaya karena kita masih tahapan development. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan ESP32-nya ke komputer untuk proses konfigurasi di KME Smart-nya. Oke, yang pertama kita perlu download terlebih dahulu KME Config di website resmi dari kmesmart.com. Di sini kita pilih bagian installation. Kemudian scroll hingga kita ketemu di menu KME Config versi 22 ini. Download untuk Windows jika teman-teman pakai Windows juga. Setelah itu kita bisa ekstrak file zip yang barusan kita download. Kemudian masuk dan pilih KME Config yang logonya warna kuning seperti ini. Langsung kita masuk ke bagian serial port di bagian pojok kanan atas yang ada strip 3-nya seperti ini. Kemudian pilih COM port yang terhubung ke ESP32-nya. Klik connect dan klik upload firmware. Tunggu sampai upload firmware-nya selesai. Setelah upload firmware-nya selesai, kita bisa melihat MAC dan device ID yang nanti dapat kita gunakan di aplikasi KME Smart yang ada di HP-nya. Kemudian kita bisa masuk ke bagian tambah ini. Di sini kita perlu menambahkan relay sebagai output. Relaynya kita tambahkan sebanyak 4 karena kita menggunakan relay 4 channel. Kemudian untuk inputnya kita bisa gunakan DHT11. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi dari masing-masing input output yang barusan kita pilih. Sebagai contoh di sini untuk relaynya, untuk relay 1 kita hubungkan ke pin 32 dengan tipe relaynya yaitu active low. Dan kita lakukan juga di relay kedua sampai dengan relay keempat dengan masing-masing jenis active low. Kita nanti rencananya akan pakai di pin 32 untuk relay 1, 33 untuk relay 2, 25 untuk relay 3, dan 26 untuk relay 4. Dan yang terakhir untuk DHT-nya kita juga perlu men-settingnya. Untuk pin yang kita gunakan yaitu pin 5 dan jenis DHT-nya adalah DHT11. Yang terakhir kita tinggal klik tombol upload yang ada di bagian bawah sini untuk mengupload konfigurasi KME kita ke server KME-nya. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil konfigurasi di KME config-nya, kita perlu install terlebih dahulu KME Smart di smartphone. Untuk keywordnya, kita bisa search di Play Store dengan keyword KME Smart. Kemudian klik open atau download buat teman-teman yang belum mendownload aplikasinya. Nah, pastinya teman-teman saat pertama kali install, teman-teman harus diwajibkan untuk register terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah register, jadi kita langsung masuk ke bagian home screen seperti ini. Selanjutnya, untuk menghubungkan ESP32 ini ke KME Smart, kita bisa klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih Add Device. Nah, di sini kita harus menentukan nama WiFi dan password yang akan kita gunakan untuk ESP32 ini terhubung ke server KME-nya. Nah, mungkin saya akan coba ketikkan passwordnya dan nanti kita klik connect. Selanjutnya, di sini kita bisa memilih connect-nya via apa. Apakah mau pakai Smart Connect atau Access Point. Nah, untuk Smart Connect ini connect dengan menghubungkan ESP-nya ke HP langsung. Nah, sedangkan untuk Access Point, ESP ini difungsikan menjadi WiFi dan kita akan terhubung. Nah, menurut saya untuk lebih cepatnya kita bisa pilih aja Smart Connect ya. Untuk itu kita perlu menekan tombol boot yang ada di sini sampai lampu LED ini berkedip. Nah, sekarang udah kedip. Jadi sekarang kita bisa pilih Smart Connect ya.
Pilih Smart Connect. Kemudian di sini kita bisa pilih Single Device. Nanti untuk OSP ini akan muncul di sini. Setelah muncul, kita bisa klik Add Device. Kemudian kita bisa ganti nama sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini mungkin kita akan kasih nama Home Automation. Seperti ini, kemudian kita klik Save. Nah, sekarang untuk dashboard IoT-nya sudah tampil di sini. Oke, mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang merasa video seperti ini bermanfaat, bantu channel ini dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Baik, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.